Shalom semuanya, apa kabar bagi kita semua? Saya mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama yaitu, saya mendengar orang-orang Kristen kalau beribadah itu untuk mencari Tuhan. Apakah manusia pernah mencari Tuhan? Atau apakah sebaliknya Tuhan yang mencari manusia? Yang kedua, saya sering mendengar orang-orang Kristen memandang Tuhan. Bagaimana seharusnya? Bagaimana sikap saya menjadi seorang yang memandang Allah? Sekian, ini aja pertanyaan saya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat malam bagi kita semua. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh anak remaja tadi, saya akan membawa satu pujian kepada saudara. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami percaya oleh karena darah Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita harapan-harapan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Haleluya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan kita tentang apa yang dipertanyakan oleh remaja tadi, bahwa dia sering mendengar ya beribadah ya untuk mencari Tuhan, ya apakah manusia mencari Tuhan, dan apakah sebaliknya Tuhan yang mencari manusia. Dan yang kedua adalah banyak orang-orang Kristen ya mengatakan, saya sudah memandang Allah ya, tetapi bagaimana seharusnya?
bagaimanakah orang-orang Kristen memandang Allah yang sebenarnya. Tetapi sebelumnya kita akan membacakan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari kitab Matius pasal 21, ya. Matius pasal 21 ayat yang ke-18, ya, supaya kita mendapatkan sesuatu yang baru dari kebenaran ini, ya. Demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ya, perhatikan ayat ini, ya. Dekat jalan ia melihat bahwa pohon ara, lalu pergi ke situ. Saya ulangi, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Ya, melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekoyong-koyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Perhatikan. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudaraku, bagaimana kita seharusnya melakukan dan bagaimana kita melihat kebenaran firman ini yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid, kepada saudara, kepada saya saat ini. Ya. Dan hal-hal inilah yang membuat murid-murid menganggap bahwa sosok Yesus yang mereka panggil sebagai rabi, sebagai guru dan sebagai Tuhan itu layak menjadi pemimpin raja di Israel. Saudara, apa yang saudara dapatkan dari ayat ini? Ya. Yesus mengatakan kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Sehingga apa yang terjadi? Daun-daun pohon ara itu mulai berguguran. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, malam ini kita akan melihat bahwa bagaimanakah seharusnya kita memandang Allah. Ada banyak orang-orang Kristen, aku sudah memandang Allah, tetapi kelakuannya itu busuk, kelakuannya itu sangat tidak sesuai. Ya. Tidak sama apa yang dikatakannya. Dia memandang Allah seharusnya ketika dia memandang Allah, maka dia tahu seperti apa sifat dari Allah. Harusnya tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Kalau kita lihat hari-hari ini, saudara, wah, begitu kacaunya manusia zaman akhir ini. Ayah membunuh anak, anak membunuh ayahnya, ibu membunuh anak, anak membunuh ibunya, membunuh ibu mertuanya, memperkosa anak-anaknya. Saudara, zaman ini zaman yang sungguh gila, saudara. Iya, maka murka Allah akan dia tunjukkan sesegera mungkin.
Saudara, Allah itu adil. Dia melakukan segala perkara yang Dia kehendaki. Sekarang ini kita melihat banyak orang-orang Kristen, secara khusus ini, ya, mencari Tuhan. Mau kemana ibadah? Mencari Tuhan. Wow, saudara, tidak ada satupun manusia yang mencari Tuhan sampai hari ini. Tidak ada. Bagaimana Anda mengatakan mencari Tuhan? Sampai di mana Anda mencari Tuhan? Tuhanlah yang mencari engkau. Tuhan yang mencari saya. Tuhan yang mencari mereka. Nuh berkenan di mata Allah. Apakah Nuh mencari Tuhan? Tidak. Tetapi Tuhan atau Allah mencari Nuh. Sebab oleh Nuh berkenan di hadapannya. Saudaraku yang terkasih, Adam dan Hawa telah berdosa. Dalam dosanya dia melakukan segala cara untuk menutupi tubuhnya, untuk menutupi kelakuannya. Apakah Allah tinggal diam? Tidak. Dia mencari Adam. Pada hari yang sejuk, dia berjalan-jalan di taman itu. Dia mengatakan, Adam, di manakah engkau? Itu membuktikan ketika kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran yang begitu berat, yang begitu sadis. Sesungguhnya Tuhan mencari, di manakah kita, di manakah saya, di manakah saudara, di manakah mereka. Tak seperti apa yang saudara katakan, mencari Tuhan. Apakah saudara hanya datang beribadah untuk mencari Tuhan? Setelah keluar dari tempat ibadah, saudara menjadi orang-orang yang seperti kerasukan setan. Saudara nampak di dalam beribadah itu begitu kelihatan sangat indah sekali, sangat wah, penyembahan yang luar biasa. Sampai menangis saudara menyembah. Menyanyikan pujian begitu sahdunya. Tetapi ketika saudara keluar dari tempat ibadah, maka melakukan kejahatan. Maka oleh sebab itu saudaraku, hal ini, ya, apa hubungannya dengan ayat ini? Saudara, kalau saudara dan saya sudah Tuhan berusaha mencari, tetapi kita tidak mau, tetapi kita selalu melakukan dosa yang besar, melakukan kejahatan, melakukan hal yang sangat sadis di mata Tuhan, maka Tuhan akan mengutuk saudara dan saya. Maka dikutuknya seperti mengutuk pohon ara ini. Tidak akan berbuah lagi sampai selama-lamanya. Iya. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara ini sekoyong-koyong menjadi kering? Saudara, ingat satu hal. Bagaimana pertolongan Tuhan bagi hidupmu? Kita tidak sama dengan orang-orang di luar sana. Keraguan-raguan, kecemasan, ketakutan luar biasa. Segala ayat firman engkau keluarkan untuk menutupi segala ketakutanmu. Itu dosa besar. Jangan kau pakai ayat-ayat firman untuk menutupi segala kebodohanmu. Sebab itu pun dilakukan oleh iblis. Iblis tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi apakah dia turut dan taat? Tidak. Nah saudara, apakah kita hanya seperti itu? Kita mengatakan, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Tetapi perkataan itu hanya di mulut saja.
Sebab hal kenajisan pun selalu kita tampung, selalu kita bina di dalam hidup kita, terutama di dalam rumah tangga. Suami-suami mengasihi istri, istri menjadi pendukung, penolong bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Suami menjadi imam. Apa itu artinya? Pemimpin menjadi teladan. Ya. Bukan menjadi sebaliknya. Ya. Semua harus kita uji. Orang yang menyampaikan firman kita uji. Firman yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, oleh para pendeta, oleh para pastor, kita uji. Bagaimana cara mengujinya? Sesuai dengan firman atau tidak? Pertama, apakah dia menjadi teladan di dalam rumah tangganya? Kalau hanya mengatakan gampang, saudara. Sebab mulut ini untuk mengatakan api dalam satu hari pasti tidak terbakar, saudara. Jangan sampai seperti itu. Ini hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan tapi menjadi hamba setan. Ya. Tidak sama seperti yang diucapkan oleh mulutnya dengan kelakuannya, dengan tindakannya. Ya. Maka dia sama seperti setan. Setan pun percaya kepada Allah. Setan pun percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Tapi setan tidak mau diperintah. Setan tidak mau sujud kepada Allah. Bagaimana mungkin? Saudaraku, sedikit firman ini menjadi motivasi buat saudara. Ya. Supaya kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Berkat bagi banyak orang itu artinya apa? Kita menjadi teladan. Ya. Kita menjadi dilihat orang bagaimana kita pribadi kita. Ya. Ini mudah sekali ngomongnya. Harus menjadi berkat sama orang lain. Tapi tindakan kita tidak membuahkan hasil itu. Bagaimana mungkin mulut kita ini menjadi memberkati orang, atau apa yang kita kerjakan itu menjadi berkat bagi banyak orang? Tidak akan mungkin. Tetapi jadilah berkat bagi banyak orang. Itu berarti ketika kita memandang Allah, kita tahu sifat Allah seperti apa. Ya. Sifat Allah itu mengasihi kepada anak-anaknya. Gembala juga mengasihi. Ya. Jangan menjadi gembala bayaran. Ya. Yesus adalah gembala yang baik. Tapi ada juga gembala yang bayaran. Karena hanya butuh nilai nominal uang itu, maka dia pada saat itu menjadi gembala, menjadi hamba. Ya. Tetapi sesungguhnya jadilah gembala yang baik, yang mengerti domba-dombanya, mengerti jemaatnya. Jemaat jangan diadu domba. Jemaat jangan dibuat menjadi membenci antara jemaat yang satu dengan yang lain, diprovokasi. Anda itu lebih jahat daripada setan. Iya. Lebih jahat daripada setan, saudara. Saudara menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala itu tidak gampang, saudara. Itu perlu proses yang berlanjut. Jangan mengadu domba jemaat. Sengaja menciptakan sesuatu hal yang membuat jemaat yang satu dengan yang lain menjadi saling bermusuhan. Wah, itu lebih jahat lagi. Bertobat kau segera. Kalau enggak, sesuatu akan mengintai engkau di luar sana. Jika engkau bertobat, Tuhan masih mengampunimu. Demikian malam ini kita menjadi orang-orang yang harusnya heran kepada Allah. Perbuatan Allah itu ajaib.
heran. Sehingga kita mengatakan, aku memujimu, aku menyembahmu, sebab aku heran. Aku memandangmu, sebab engkau adalah teladan bagiku. Aku mengasihimu, sebab engkau terlebih dahulu mengasihiku. Aku memandangmu ya Tuhan, supaya engkau juga memandang hidup saya. Sebab matamu tertuju bagiku, bagi kita, bagi saudara, bagi siapa saja yang menyaksikan program ini. Puji Tuhan, ini saja yang mau saya sampaikan. Biarlah Tuhan yang menggenapi segala rencana-rencananya bagi saudara dan saya. Pada malam hari ini, Tuhan akan memberikan pertolongan bagimu. Engkau yang ada di dalam rumah sakit yang saat ini sakit, berseru di dalam Yesus. Panggil namanya, biar pertolongan datang kepada engkau. Jika engkau di dalam penjara, mungkin engkau tersiksa di sana. Begitu kelam perasaan hidupmu. Berseru kepada Yesus. Ada cara Tuhan untuk memberikan engkau keringanan. Ada pengampunan Tuhan. Ada tindakan Tuhan yang pasti hadir dalam setiap hidupmu. Engkau hidup saat ini mungkin di bawah-bawah jembatan. Percaya kepada Kristus Yesus. Berseru kepadanya. Yesus akan memberikan pertolongan bagimu. Engkau mungkin saat ini lapar. Berseru kepada Dia. Maka Tuhan akan memberikan engkau makanan dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk datang kepadamu. Biar segala perkara kita, biar Tuhan yang membela. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.